Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan membahas requestan dari Bank D Saputra. Bahas osmosis. Oke, kita akan coba untuk ulas seperti apa osmosis. Osmosis dengan kode OSMO ini adalah sebuah koin teman-teman yang mana dia berfokus sama layanan DEX, Decentralized Exchange dari ekosistemnya Cosmos. Ya, dia juga bisa sebagai aset bridge dengan Ethereum dan juga Polkadot ekosistem. Kalau kita lihat hari ini harganya ada di kisaran 13.300 rupiah, udah turun sekitar 4%. By the way, kondisi market sekarang lagi agak volatile. Market Bitcoin ini masih anomali ya pergerakannya karena memang hari ini ada CPI, bukan PPI teman-teman. Produsen Price Index hari ini mungkin bisa menyebabkan market agak bergejolak ya. Dan kalau kita lihat dari osmosis sendiri, menurut saya posisinya cukup menarik. Dia ada di 92 di CMC, jadi peringkat 92. Ini tentunya menjadi sesuatu yang cukup menarik bagi saya. Untuk supply maksimumnya itu sekitar 1 miliar koin, dan juga yang sudah beredar itu sekitar 492 juta teman-teman. 492 juta koin Osmo yang sudah beredar. Kita akan coba untuk lihat seperti apa konsep daripada exchange ini, decentralized exchange. Ini adalah osmosis swap zone ya. Kalau kita lihat di sini kita bisa melakukan perdagangan. Bisa swap, kita juga ada liquidity pool-nya juga. Di sini kita bisa dapat eh, bisa mengikuti pool ya. Teman-teman harus punya beberapa pair ini kalau teman-teman mau masuk ke pool. Nanti dia akan balance sendiri aset teman-teman. Ini aset yang kita punya, ini fitur staking mereka juga ada teman-teman. Ya, jadi macam-macam di dalam DEX-nya ya. Sementara kalau teman-teman cek dia di ini apa namanya? Di Google ya, osmosis, aku ada satu nemu tadi ini, osmosis. Mungkin bukan ini ya, osmosis.org. Ini student visually. Oh, kayaknya ini bukan. Jadi dia punya nama sama. Jadi hati-hati teman-teman. Osmosis ini mungkin sebuah kampus juga, kita nggak tahu. Ya, tapi yang project blockchain-nya teman-teman bisa akses di sini, di website resminya app Osmosis Zone. Itu yang resmi. Kalau kita lihat dari Twitter, di Twitter mereka lumayan banyak announcement soal apa yang mereka kerjakan. Terakhir sih mereka baru aja selesai mainnet, testnet ya, sorry, testnet. Jadi ada 2 fase yang bakalan mereka lakukan 14 Maret. Jadi kemarin mereka baru aja ngetes game of NFT mereka. Jadi fase pertama udah clear, sekarang tinggal nunggu announcement fase keduanya. Ya itu mungkin yang kita bisa bahas sebagai sebuah exchange. Tentunya ini tergantung yang namanya adopsi ya. Semakin besar orang yang menggunakan exchange ini, ya semakin bagus, teman-teman. Kalau kita lihat untuk apa ini adalah mereka punya scan, namanya min scan ya. Di sini kita bisa cek transaksi-transaksi yang dilakukan per detik ini itu masih tetap running. Ada beberapa orang yang masih tetap melakukan pemrosesan transaksi, artinya ada transaksi yang sedang terjadi, dan blockchain-nya dipakai teman-teman, which is good buat osmosis. Kalau kita lihat dari segi price action bagaimana, coba kita cek. Osmosis hari ini diperdagangkan di kisaran 0,8 $0,8 dan posisinya cenderung agak downtrend teman-teman. Ini kita cek dia di time frame 4 jam. Coba kita cek dia di time frame 1 hari. Osmosis baru pertama listing di Binance. Chartnya terdeteksi itu di Oktober 2022 dan cenderung menurut saya dalam posisi downtrend. Nggak heran karena memang awal listing mereka ada di market yang lagi downtrend. Cuman dari penilaian saya sendiri, osmosis ini punya pergerakan yang sangat volatile.
Teman-teman bisa perhatikan di time frame daily ini sering sekali terjadi pump and dump daripada koin ini. Ini tentunya cukup mengecoh, terutama bagi teman-teman yang trading ya. Yang trading ini sering sekali bikin weak. Jadi hati-hati kalau mau trading. So far sih pergerakan osmosis kalau bisa dibilang dalam tekanan selling yang menurut saya agak kuat. Tapi secara pola, secara pergerakan ini udah mulai ada tanda pembaikan. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah swing low, kemudian di sini dia membuat yang namanya higher low. Jadi lembah yang berada sedikit di atas dari lembah sebelumnya, which is ini berarti memperlihatkan kita tren yang sedang ongoing untuk uptrend buat Osmo. Itu yang kita paling nggak bisa lihat sementara ini. Tentunya belum confirm pergerakannya bakalan cenderung naik karena Osmo tentunya harus melewati dia punya higher high di sini. Berarti at the end Osmo harus bisa bergerak di atas daripada higher high di sini. Baru kita bisa cukup yakin kalau Osmo bakalan dalam posisi bullish. Itu mereka harus melewati level area 1,2 dolar. Teman-teman. Jadi masih cukup panjang untuk kita menilai apakah Osmo bakalan uptrend atau downtrend. Jadi itu secara pola. Kalau secara volume perdagangan hari ini cenderung agak kecil ya. Market saat ini dalam kondisi yang kurang begitu baik, teman-teman. Ya, karena masalah inflasi yang masih tinggi, terus juga bakalan ada kenaikan suku bunga lagi kita dibayang-bayangi ya sama FOMC nanti. Masih bakalan sangat-sangat struggle sepertinya, masih akan benar-benar challenging teman-teman dalam posisi seperti sekarang ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau lirik-lirik koin, mau beli-beli koin, ya bagus teman-teman bisa riset sekarang karena mungkin harganya sedang murah-murahnya sekarang dan teman-teman mungkin nggak akan dapat harga diskon lagi seperti sekarang ketika next bull run. Jadi ya posisi osmosis sementara seperti itu. Kalau ada yang mau cicil, mendingan teman-teman cobain dulu untuk mereka punya DEX ini. Teman-teman harus tahu kegunaan DEX ini buat apa, apakah teman-teman merasa nyaman melakukan staking atau melakukan pool staking di sini. Ya, kalau yang paling penting sih itu dulu, karena ini dia punya fundamental ke sana. Ini terutama buat yang mau long invest. Teman-teman wajib tahu apa yang kalian beli. Apakah koin ini benar-benar berguna atau enggak. Jadi itu teman-teman harus pikirkan sendiri dan harus observasi sendiri juga. Maka dari itu ya itu teman-teman kalau mau invest ya coba dulu gimana kalian beli sedikit, luangkan beberapa dolar supaya bisa ikut liquidity pool, ya itu bagus teman-teman. Setelah itu teman-teman tahu dia beneran nggak sih ngasih fee, beneran nggak, jujur nggak ngasihnya, atau ada permainan. Nah, kalau ada permainan-permainan itu teman-teman mendingan nggak usah invest di project-project yang tidak jujur, teman-teman. Jadi ya kalau bagi saya sih seperti itu, terutama kalau kita memang niatnya mau invest, terutama untuk project-project baru. Di sini sih dia ngasih informasi ya soal inflasinya cukup besar 3,6%. Terus taking APR-nya ya 21%, cukup besar lah. Kalau menurut saya sih dengan posisi seperti ini kita harus melihat adopsi. Ya lebih kepada adopsi, jangan sampai harga koinnya terus merosot karena inflasi yang terus menguat dan juga disebabkan karena staking hadiah staking yang terlalu besar juga. Jadi gitu aja buat Osmo. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.